Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dinata dengan NIM 231407771111099. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang keamanan mobile. Langsung aja yang pertama, apa sih keamanan mobile itu? Nah, keamanan mobile adalah perlindungan terhadap perangkat seluler seperti contohnya smartphone atau tablet dari ancaman cyber dan penyalahgunaan. Kemudian kedua ada meliputi perlindungan data pribadi aplikasi, jaringan, dan perangkat keras. Nah, sangat penting di era digital karena penggunaan perangkat mobile makin meningkat. Di era digital saat ini, perangkat mobile seperti smartphone atau tablet telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi, bekerja, bertransaksi, hingga menyimpan data pribadi dan rahasia. Kemudahan dan mobilitas yang ditawarkan oleh teknologi mobile membawa manfaat yang sangat besar, namun juga membuka pintu bagi berbagai ancaman keamanan yang mengintai setiap saat. Berbeda dengan komputer desktop, perangkat mobile seringkali lebih rentan karena dibawa kemana-mana, terhubung ke jaringan publik, serta digunakan untuk berbagai aktivitas sensitif. Serangan seperti malware, phishing, penyerangan jaringan, dan pencurian data kini tidak hanya menyerang komputer, tapi juga menyasar ponsel pintar yang kita miliki. Nah, apa sih risiko akibat keamanan mobil yang sangat lemah? Di sini saya akan menyebutkan beberapa risiko. Yang pertama ada pencurian data pribadi atau informasi sensitif. Kemudian ada akses tidak sah ke akun keuangan atau email. Kemudian ada perangkat digunakan untuk serangan lain, seperti halnya botnet. Kemudian adanya hilangan reputasi, terutama bagi bisnis atau profesional. Nah, bagaimana cara menjaga keamanan perangkat mobile? Yang pertama, bisa menggunakan password atau biometrik. Terus ada contohnya seperti PIN, sidik jari, atau Face ID. Untuk mengunci atau menghapus data jarak jauh, bisa untuk mengaktifkan iOS dan aplikasi secara berkala agar bisa menutup celah keamanan. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil, keamanan mobile adalah tanggung jawab semua pengguna. Terus ancaman bisa datang dari malware, jaringan, atau kelalaian pengguna tersendiri. Dengan kombinasi alat dan kesadaran, kita bisa melindungi data dan perangkat dari berbagai serangan. Bisa saya langsung menjelaskan dari aplikasi permissionan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, Android permission. Pada gambar ini kita bisa melihat tampilan antar muka web MOBSF ketika menganalisis aplikasi Android. Nah, ini adalah hasil dari menu Style Permission yang menampilkan daftar permission yang dimiliki oleh aplikasi. Ada kolom-kolom yang dapat ditampilkan. Yang pertama ada permission. Ini nama permission Android yang diminta oleh aplikasi. Kemudian ada status. Status ini memiliki tingkat risiko dari permission tersebut, misalnya normal atau berbahaya, dangerous. Kemudian ada info. Nah, info ini penjelasan singkat tentang fungsi dari permission tersebut. Kemudian ada description. Description ini lebih detail tentang apa yang disingkat permission tersebut dan memiliki potensi risikonya.
Kemudian ada kode mappings. Kode mappings ini link untuk melihat lokasi permission dalam kode aplikasi jika tersedia. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama di sini ada permission Android permission access network state. Di sini statusnya normal dan infonya view status. Untuk deskripsinya mengizinkan aplikasi melihat status koneksi jaringan wifi, mobile, dan data. Nah, untuk resikonya umumnya aman, tapi bisa dipakai untuk mendeteksi kapan harus kirim data ke server. Baik, kemudian mungkin saya akan menjelaskan itu saja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dari file informasi dan app informasi atau app scores. Nah, untuk app scores ini adalah penilaian keamanan dari aplikasi berdasarkan permission, komponen di-expose, praktik coding, dan lain-lain. Semakin mendekati 100, semakin aman aplikasinya. Kemudian ada track detection. Nah, track detection ini menunjukkan jumlah trackers atau alat pelacak pengguna yang terdeteksi. Angka ini menunjukkan 9 trackers ditemukan dari 432 kemungkinan simeter pelacakan. Untuk file informasinya, yang pertama di sini ada file name namanya growth2.apk. Nah, untuk size-nya ini 9,14, yaitu ukuran file APK-nya. Untuk MD5-nya fingerprint hash unit dari file berguna untuk validasi integritas dan pelacakan. Untuk app information, app-nya namanya Growth IP, page-nya namanya ini identitas unik aplikasi. Nah, untuk main ICT ini entry point saat aplikasi itu dibuka. Terus ada target 5 SDK. Target SDK ini ditargetkan untuk Android 12. Baik, untuk komponen yang diekspor seperti exported activities ini jumlahnya 3/42. Nah, untuk resikonya aktivitas yang bisa dipanggil oleh app luar, misalnya antarmuka atau tertentu. Kemudian yang kedua ada export service, jumlahnya itu 2/13 untuk kelayanan latar belakang yang bisa dijalankan oleh aplikasi lain. Kemudian ada export receivers, untuk jumlahnya itu 7/15. Ini bisa menerima broadcast dari sistem atau aplikasi lain, bisa jadi target injeksi. Kemudian ada export providers, jumlahnya 1/6, menyediakan akses ke database internal, risiko tinggi jika tidak terlindungi. Mungkin itu saja dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.